Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita datang ke tahta kudusnya Allah. Dan kita mau menyembah Dia, menyenangkan hati Dia. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Allahku yang maha kudus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Daniel 1 ayat 19 dan 20. Demikianlah firman Tuhan. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan ketika Tuhan berpihak kepada kita. Apa yang dimaksud dengan berpihak? Ini sebagaimana salah satu contoh ketika fans sepak bola Garuda Indonesia berpihak kepada timnya. Nah, ketika tim Garuda bertanding dengan Vietnam misalnya baru-baru ini, bagaimana fans Garuda begitu memberikan semangat agar tim yang dia pihakkan, tim Garuda itu bisa menang. Ketika bertanding berikan yel-yel, semangat, sorak-sorai sehingga tim tersebut semangat untuk bertanding dan memenangkan pertandingan. Contoh yang lain lagi misalnya seorang pengacara, lawyer, dan terhadap kliennya, dia akan berdiri di belakang kliennya, dia akan berikan masukan-masukan, dia akan membela sedemikian rupa terhadap kliennya.
Itu yang dimaksud dengan berpihak. Nah, sekarang ketika kita bicara ketika Tuhan berpihak kepada kita. Salah satu contoh bagaimana Tuhan berpihak kepada Daniel. Daniel pada saat itu bagaimana Daniel dan teman-temannya dibuang ke Babel. Dan kerajaan Babel pada saat itu memilih orang-orang yang terbaik agar disatukan masuk dalam semacam training center untuk dilatih sehingga mereka menjadi pegawai khusus daripada kerajaan. Nah, 4 orang sebagai tawanan, Daniel diantaranya dan teman-temannya digabung dengan orang-orang pilihan dari Babel, pemuda-pemuda yang untuk dididik secara khusus. Dan sebagai orang yang dipersiapkan untuk menjadi pegawai khusus kerajaan, maka mereka diberikan makanan-makanan khusus yang biasa diberikan kepada raja. Makanan-makanan itu yaitu makanan-makanan yang terbaik terutama. Sebab makanan untuk kerajaan itu pasti pilihan yang terbaik dan inilah yang akan diberikan kepada pemuda-pemuda yang masuk ke dalam training center itu diantaranya Daniel. Hanya makanan ini sebelum disajikan dipersembahkan dulu kepada dewa-dewa. Dan Daniel sebagai orang yang komit untuk tidak berkompromi dengan hal yang tidak kudus, Daniel yang komit terhadap kekudusannya, dia tidak mau memakan makanan yang dipersembahkan kepada dewa, meskipun itu sebetulnya makanan-makanan yang terbaik. Dan Daniel komitmen untuk tidak mencemari dirinya dengan makanan. Nah, pelajaran dari sini dari Daniel adalah Daniel komitmen berketetapan untuk tidak kompromi dengan dosa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita komitmen untuk tidak kompromi dengan dosa, memang akan ada konsekuensinya. Pegawai kerajaan katakan, oh tidak bisa. Nanti tubuhmu akan tidak seperti teman-temanmu yang lain. Akan lebih kurus, lebih lemah. Tidak seperti yang direncanakan. Dan Daniel memberikan solusi dengan langkah iman. Dia katakan bahwa berikan percobaan selama 10 hari. Biar mereka itu diberikan makanan-makanan yang seperti dipersembahkan kepada raja. Tapi kami berikan saja cukup sayur, air putih. Jadi Daniel mengambil langkah iman. Jadi yang diperlukan selain yang pertama adalah komitmen untuk tidak mencemarkan dirinya. Yang kedua adalah langkah iman. Daniel tahu meskipun dia hanya makan sayur dan air putih yang tidak dipersembahkan kepada dewa, tetapi ketika ini diberkati oleh Tuhan, Daniel punya iman bahwa ini akan menjadi sesuatu yang memberikan lebih daripada yang lain. Dan benar saja setelah 10 hari diuji itu oleh karena kasih Tuhan, dilihat bahwa mereka, Daniel dan teman-temannya ini memiliki tubuh yang lebih baik, lebih segar daripada orang-orang Babel yang lain yang memakan priority food. Dan ternyata oleh karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, Daniel dan teman-temannya memiliki perawakan yang lebih baik. Dan bukan cuma itu saja, Daniel dan teman-temannya diberikan karunia, diberikan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan, hikmat. Secara logika mereka sebenarnya tidak akan mungkin lebih pintar, lebih baik. Tetapi karena anugerah Allah, ada langkah iman, ada komitmen, maka Tuhan bekerja dan mereka lebih baik perawakannya dan lebih pintar. Dan ketika masa training center selesai, lalu raja mengumpulkan mereka, Daniel dan teman-temannya, dan juga pemuda-pemuda Babel yang masuk ke dalam training center tersebut, bercakap-cakap dengan raja. Daniel 1 ayat 19 firman Tuhan katakan begini, raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Bahkan raja mendeklar bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Jadi lihat, bukan hanya 1 kali lebih cerdas, 2 kali lebih cerdas, tapi 10 kali lebih cerdas. Tidak ada yang bisa mengimbangi mereka. Jadi keberhasilan bukan oleh karena makanan, usaha seseorang, tetapi keberhasilan adalah ketika Tuhan berpihak kepada kita. Dan untuk mendapatkan keberpihakan Tuhan, perlu yang pertama adalah komitmen untuk tidak mencemari diri atau menjaga kekudusan. Yang kedua, langkah iman.
dua hal ini diperlukan, maka di atas itu Tuhan akan bertindak. Tuhan akan memberkati komitmen kita dan langkah iman kita, dan Tuhan menganugerahkan lebih daripada yang lain. Itu adalah rahasia kunci sukses ketika Allah berpihak kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Tuhan, kami boleh belajar dari firman-Mu, hamba-Mu Daniel yang memiliki komitmen untuk tidak mencemari tubuhnya, untuk komitmen menjaga kekudusannya dan mengambil langkah iman. Biarlah itu menjadi pegangan bagi kami untuk menjaga kekudusan dan langkah iman kepadamu, karena kami percaya Engkau bisa melakukan segala perkara. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.